Capek kakinya. Iya, ini tinggal 1 menit lagi ya kita. Kak Mona, Ya, Kalisa. suaranya kecil ya di aku ya. Kenapa ya? Oh, oke. Bagus Teman kok. yang lain suaranya Bagus terdengar kok. nggak? Coba yang lain minta tolong dong, Kak Robintang boleh nggak ngomong? Coba. Di unmute dulu, di unmute. Iya, suaranya kecil juga. Di sini kecil juga, Kak Lisa. Ya kenapa ya? Aku dengarnya kecil soalnya. Sama kecil. Aku dengarnya biasa-biasa saja. Tempat Aku saya dengarnya oke. kecil, padahal Iya, volumenya oke. udah full. Di saya oke juga, di saya dua-duanya. Kalisa oke, Mbak Mona oke. Bentar aku ambil earphone dulu ya. Jelas, suaranya jelas. Bu Ketaren itu udah aku nanya lagi ya. Oke ya, gimana Kalisa? Sudah bisa kita mulai? Iya, oke, saya sapa-sapa dulu deh teman-teman ya, teman-teman. Wow, luar biasa nih, udah berapa juta orang yang masuk, 55 juta orang dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Medan, kemudian ada yang dari Bengkulu, ada Kak Kosma ya, Bengkulu ya, dari Medan nih banyak banget. Ada Kak Robintang, dari USA Kak Leni, luar biasa. Wow, ini lintas negara, udah bukan lagi lintas kota ya, udah bukan akap antar kota, antar provinsi, tapi ini udah sampai lintas negara. Kemudian ada, hai Bu Ade, senyumanmu itu loh. Malam hari masih dengan penuh full senyuman, Masya Allah. Ada juga kemudian dari Depok, ada yang dari Bekasi, dari mana-mana, luar biasa ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ini kali kedua kita bertemu dengan Kak Lisa Bangka yang sudah benar-benar proof ya. Artinya kita benar-benar juga melihat perkembangannya Kak Lisa Bangka yang sesuai dengan judul malam ini ya, mendulang konnichiwa dari TikTok. Baik itu TikTok yang sifatnya adalah postingan maupun yang live, dan terutama yang live ya, luar biasa ya teman-teman ya. Kalau saya tidak salah Kak Lisa Bangka berarti live ini udah lebih dari 6 bulan ya, terhitung dengan sekarang, dan dari tahun lalu, dan semakin ke sini semakin banyak yang closing. Di sini teman-teman, siapa yang mau closing kayak Kak Lisa? Ada yang mau nggak? Kak Mona, sorry, aku live dulu ya, nggak kedengaran suaranya. Aku live bentar Oh ya, iya, bentar masuk lagi ya. Nggak kedengaran suaranya. Siap, saya mau. Oh, cuma winner aja, Kak Roni aja yang mau. Kak Henitan, saya mau. Siapa lagi yang mau closing kayak Kak Lisa nih, Say? Aku satu kelompok ya sama Kak Lisa ya. FYI for information aja teman-teman. Rata-rata Saya BV-nya beliau. mau. Oh, mau juga. Rata-rata BV-nya mau juga. Rata-rata BV-nya beliau per bulan itu 4 ribuan Cin. Malah kemarin sempat 6.000 ya. Jadi hitung aja kalau secara konnichiwa ya. 6.000 BV sponsor langsung itu dibagi 150 udah berapa. Dan itu mostly dari TikTok teman-teman. Dan tentunya Kak Lisa membangun TikTok juga bukan dalam semalam. Nah ini yang kita mau nanti kita ulik sama Kak Lisa seperti apa, terutama tentang konten, kemudian juga tentang teknis gitu ya. Dan yang penting adalah follow up-nya. Karena memang seperti Kak Lisa juga pernah sampaikan, bisa jadi mereka itu pada saat ngelihat live-nya kita itu masih wait and see, terus cek lagi, lihat lagi, sampai kemudian pas punya dana, kemudian tingkat kebutuhannya
sudah makin tinggi, disitulah mulai terjadi closing seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Kalisa udah masuk apa belum ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Sudah masuk. Sudah masuk ya, Kalisa. Semoga suaranya sudah lebih baik ya, Kalisa ya. Nah, gimana Kak? Can you hear me? Oke. Tapi belum connect sayang. Aku belum mendengar. Diulang saya, diulang. Tes satu. Ketemu lagi sama Lisa Bangka, single mom yang kuat. Kedengeran nggak? Iya. Oke. Oke. Kedengeran Clear ya? sayang. Masya Jelas Allah. ya? Jadi, oke, udah aman. Jadi antara saya dengan Kalisa, kalau kita disambung namanya jadi apa? Mona Lisa, Mona Lisa. Asik. Jadi Mona Oke, Lisa, Kalisa. Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa. Lukisan Kalisa, Mona Lisa sebelum kita mulai acara malam hari ini supaya dapat berjalan dengan baik, penuh kebaikan, dapat berkatnya ya. Kita doa dulu ya teman-teman ya, agar mudah-mudahan ini setelah kita mendengarkan nanti sharing dari Kalisa Bangka, kita juga mendapatkan hal yang sama, bahkan melampaui Kalisa ya. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terus bertambah. 91. Ayo, come on. Yang lain colek-colek timnya. Ayo. Karena ini jarang-jarang bisa nih. Ini cari waktunya kali saja ya guys. Luar biasa susahnya, Ci. Katanya, Enggak deh, bohong. Kamona, gue jam 3 ada live ya dari TVRI. Oke, jam sekian ada ini, jam sekian ada itu. Jadi susah nih saya. Susah nih saya cari waktunya Kakak Lisa. Oke. Selebgram. Selegram. Kak Lisa kemana ya? Wajahnya? Ya. Tadi lagi share ke tim aku. Oh ya, oke. Iya. Baik, teman-teman, kakak-kakak, kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung di kolom chat ya, Cin, atau boleh juga untuk raise hand ya. Dan malam ini Kak Lisa sepertinya tidak ada slide yang mau di-share ya, Kak Lisa ya, atau ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Freeze ya? Aku freeze ya? Iya, face-nya belum kelihatan, say. Wait. Sudah. Nah, udah. Oh, lagi di Menara Pisa. Ya. Eiffel bukan Pisa. Oh iya, Eiffel. Ketahuan kan, belum pernah ke sana. Baru ke Cina kemarin. Iya, Kalisa, silakan. Iya, coming soon. Kalisa, silakan cerita dulu. Ya, ini mungkin banyak orang yang baru juga ya, saya nggak apa-apa di-repeat lagi. Cerita dulu kapan mulai TikTok-nya, bagaimana awal ber-TikTok, sampai kemudian perjalanan kesekian. Silakan sayang. Oke, thank you Kak Mona. Jadi awal-awal, tapi perkenalan dulu ya, karena kan saya bukan selebgram, saya bukanlah siapa-siapa ya. Saya Lisa Bangka, saya seorang single mom. Umur saya 46 tahun, domisili saya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biasanya saya open TikTok saya kayak gitu. Karena kan orang belum kenal kita ya. Jadi saya mulai live TikTok itu sejak Pak Niko lagi gencar-gencarnya suruh kita, yuk TikTokan gitu. Itu Juli 2023. Dan saya ini untuk FYI gitu ya, untuk informasi saya tuh orangnya introvert. Saya nggak gampang untuk menggunakan sosial media. Saya punya Facebook, saya punya Instagram ya, tapi nggak saya manfaatkan. Dan saya nggak berani munculin muka saya, introvert itu ya. Jadi pas Pak Niko bilang, ini loh, kamu lihat nih, king of sponsor itu sebagian besar itu dari online. Ayo manfaatkan online. Ya udahlah, akhirnya ya nggak tahu kenapa tergerak dong. Tergerak, ya saya percaya itu pasti ada kuasa Tuhan lah, pasti ya. Tergerak, Juli masuk, bikin akun TikTok. Ya tentu saja mulainya dari nol. Nah, Pak Niko kan waktu itu awal-awal live terus kan, sharing beliau
tes gimana baiknya naikin followers segala macam, dan beliau selalu live sharing ke member-membernya. Nah, dari situ apa yang beliau sarankan saya ikutin. Mulai dari simple aja, mulai dari profilnya bagaimana, namanya bagaimana. Terus awal-awal yang saya paling inget tuh saya mulai bikin konten itu yang benar-benar serius itu pas saya bikin konten jual diri, dalam arti perkenalan. Siapa sih saya? Nah, di situ Pak Niko bilang perkenalan kita nggak usah terlalu panjang-panjang, di bawah 50 detik. Ya udah, waktu itu saya cuma by foto pakai voice note. Nah, dari situ puji Tuhan FYP dari situ follower mulai naik kan, saya belum bisa live. Nah, pada saat September 2023 itu baru bisa live. Nah, pada saat live itulah mulai follower naik dan akhirnya sekarang puji Tuhan 5.800-an. Masih dikit sih. Gitu, Kak Mona. Oke, freeze dulu. Jadi Kak Lisa mulai Juli 2023, berarti sampai sekarang ini udah 10 bulanan lah ya Kak Lisa ya. Ya. Dari Juli ya, 10 bulan. Nah, Kak Lisa dikit dong cerita tadi tentang profile. Ini bagi mungkin teman-teman yang benar-benar baru mau mulai TikTok ya, boleh ya. Profile, ngikutin apa yang dikatakan oleh Pak Niko, nama. Nah, kayak apa tuh profile dan seperti apa nama yang sebaiknya, Kak? Oke, profile baiknya foto kita. Foto kita dari apa? Dari sini sampai sini. Benar-benar foto kita. Jangan foto sama orang lain, jangan foto produk, jangan foto apa-apa. Pokoknya foto kita. Seukuran seginilah ya. Mukanya benar-benar kelihatan gitu ya. Nah, itu dari segi profile. Yang kedua, dari segi nama itu usahakan 2 suku kata. Dan nama yang gampang diingat orang. Kayak saya, Lisa Bangka. Orang kan pasti ingat tuh ya. Dan kalau bisa jangan pakai embel-embel AFC di belakangnya, karena ya bagaimanapun ya lebih banyak orang yang agak anti kan, skeptis kan sama yang namanya MLM dibanding yang pro ya. Jadi untuk nama jangan embel-embel AFC. Apalagi kalau Pisces apa gitu. Pokoknya jangan yang neko-neko deh. Gitu. Ya. Oke, sip. Terus tadi sebelum ke live kan berarti ada jeda tuh dari Juli ke September ya, Syai. Nah, Ya. bagusnya postingannya Kalisa. Kalau waktu itu Kalisa postingannya pertama secara frekuensi, apakah setiap hari? Kalau setiap hari berapa kali frekuensinya? Yang kedua, apa kontennya saya? Oke, pertama kali itu saya tiap hari. Sampai sekarang pun normally ya tiap hari. Kalau saya nggak lagi capek. Ya, dulu tuh selalu tiap hari, dan konten saya waktu itu kan Pak Niko suruh kita cari niche. Niche tuh target kita. Mau di kesehatan atau mau di bisnis. Tapi menurut saya nggak terlalu feel keduanya. Di kesehatan saya nggak, kan karena kan kita perlu konten yang maksudnya yang idenya selalu ada. Nah, bagi saya tuh kesehatan, kalau ide kesehatan tuh saya agak kurang gimana gitu loh. Pun bisnis. Nah, jadi akhirnya yang saya dapat waktu itu adalah ya udah, saya kan single mom. Jadi saya sharingkan bagaimana sih kehidupan single mom itu. Nah, itu awal-awal. Kemudian akhirnya itu berubah jadi pengalaman hidup saya gitu loh. Bukan cuma sekedar sebagai single mom, tapi bagaimana saya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan saya. Jadi secara gambaran umumnya saya lebih ke ya yang bersifat rohani lah ya. Jarang banget saya upload ke AFC. Itu cuman satu paling, testimoni gagal ginjal doang. Itu pun karena saya connect-nya bahwa saya bilang setiap pertemuan tuh nggak ada yang kebetulan gitu. Oke, nah kemudian tadi dikatakan setiap hari, terus ngomonginnya adalah tentang pengalaman hidup ya, di awal single mom pengalaman hidup. Teknisnya Kak, gimana Kak? Apakah Kakak masuk pakai CapCut atau kemudian video aja terus langsung ada tulisan? Ini seperti apa nih Kak Lisa? Ini juga
saran Kalisa bagi teman-teman yang baru mulai TikTok, yang mostly sini kan kita mak-mak ya. Nah, bagusnya gimana tuh Kalisa supaya takutnya kan kita pengen perfect, nggak jadi-jadi kontennya kan. Nah, Kak Lisa gimana pengalamannya? Silakan. Iya, jadi saya tuh termasuk orang yang gaptek ya. Saya nggak ahli dalam edit mengedit ya. Tapi yang saya tahu saya mau gitu. Saya mau. Jadi pada waktu itu awal-awal kan foto doang tuh. Nah, saya otodidak. Saya pencet-pencet aja ini, saya coba gitu. Saya coba dan yang paling paling benar kata Kak Mona tuh jangan kita cari yang perfect gitu loh. Yang ada nggak nggak upload ya kan. Saya tuh cuman dari TikTok ya, saya rekam terus udah selesai saya edit dikit-dikit saya tambahin caption udah gitu aja gitu loh tanpa CapCut dari TikTok, pure dari TikTok gitu. Ya, jadi aplikasi pakai TikTok langsung rekam sebentar, udah gitu tinggal tambahin tulisan aja langsung di post gitu ya saya. Ya, langsung di post. Terus hashtag juga mempengaruhi dan juga location itu mempengaruhi ya karena saya kan kebanyakan Pangkal Pinang. Nah, orang-orang Pangkal Pinang bisa tuh masuk karena kan TikTok ini dia ngedarin kita punya konten itu tergantung dari yaitu tadi kategori kita ngomongnya soal apa. Terus dia dilihat location juga. Jadi perlu untuk teman-teman kalau misalnya upload videonya ya tambahin location sama hashtag nggak perlu yang neko-neko deh FYP segala macam nggak ngaruh gitu loh beneran. Aku awal-awal juga hashtag FYP nggak ngaruh nggak FYP. Yang penting isi dari VT yang kita sampaikan itu connect ke hashtagnya itu. Oke. Jadi justru jangan aneh-aneh hashtag pengen cari yang keren atau pengen cari yang banyak orang yang lihat tapi nggak nyambung sama VT tadi ya Kak ya karena nanti algoritmanya TikTok nanti juga akan malah nggak bagus gitu ya Kak Lisa ya. Ya, dia akan bingung mau sebarin videonya kemana nih. Oke. Kemudian Kak Lisa, Kakak apakah menambah terus pertemanan-pertemanan kalau di TikTok supaya makin banyak meluas atau seperti apa? Itu kalau kita follow orang itu nggak ngaruh. Jadi saya follow itu paling cuman di bawah 20 saya follow. Dan saya jarang banget, maaf ya, bukannya saya sombong, saya jarang banget fallback orang AFC. Karena apa? Karena kita kan maunya video kita ditonton oleh orang non-member, ya kan? Jadi saya jarang fallback orang AFC. Saya cuma follow orang-orang yang mungkin menurut saya bisa ambil pelajaran dari mereka gitu. Artinya tanpa kita follow orang-orang yang memfollow kita, kalau mereka mau memberikan message pada kita itu bisa ya nyampe nah, ya. Itu bisa disetting. Bisa di settingan bahwa yang bisa DM saya tuh everyone gitu. Awal-awal aku memang kesulitan di situ kok yang bukan yang nggak aku fallback aku nggak bisa kirim gitu loh ternyata di settingan tapi ada juga beberapa ya yang kita nggak fallback itu emang nggak bisa di DM gitu loh gitu jadi ada beberapa dari settingan dan juga ada beberapa mungkin dari settingan mereka sendiri ya kita bisa DM-nya ke everyone apa enggak gitu bisa kok di setting. Oke, jadi pertama kita ternyata nggak terlalu berdampak kalau nambah follower ya. Terus yang kedua nambah follower dampak dong. Kita follow orang. Sorry, kita follow orang ya maaf. Kita follow orang nggak terlalu berdampak, tetapi untuk kemudian bisa nggak mereka kirim DM ke kita lihat di settingan ya for all gitu ya. Termasuk juga di settingan juga kita jangan private ya Kak ya supaya orang-orang di luar pertemanan kita juga bisa ngelihat ya Kak. Ya, kita upload videonya juga settingannya everyone, jadi semua bisa lihat gitu loh. Karena TikTok nih gini, TikToknya enaknya apa? Semua orang bisa lihat. Nggak harus friend kita, nggak harus follower kita. Kalau IG sama Facebook kan mesti friend kita, harus follower kita baru bisa lihat kan. Kalau TikTok nggak, dia sebarin ke semua orang. Itulah enaknya. Tapi ya tentu saja ada plus minusnya. TikTok nih juga banyak aturannya.
Ya. Oke, Kak Lisa, kalau misalnya nih udah banyak nih teman-teman memulai TikTok, terus kemudian semangat banget sehingga depan AFC produk. Menurut Kak Lisa gimana, Kak? Menurut aku sih jangan langsung ke produk ya. Kan karena aku ada beberapa kali coba ya, trial ya. Aku kebanyakan storytelling. Nah, aku kan bisanya di pojok kanan itu kan ada viewer kan. Aku suka lihat dia naik turun bagaimana. Kebanyakan kalau aku storytelling itu stay-nya lama banget. Mungkin ya itu tadi ya, follower kita tuh lebih banyak sukanya ke storytelling. Nah, tapi begitu aku langsung storytellingnya dikit aja, terus aku langsung ke produk, itu langsung drop. Dan ada beberapa. Kalau untuk konten, Kak, maksud aku untuk konten ya saya. Jadi bukan yang live, konten saya. Konten, sorry. Iya, untuk konten, misalnya nih, kan ada yang teman-teman mulai TikTok, mulai buat TikTok, kemudian mulai pasang-pasangnya adalah materinya, kontennya adalah tentang AFC, Subarasi apa, Utsu apa, terus kemudian yang foto-foto before after. Menurut Kak Lisa gimana? Ini kan kita mau sambil coba diskusi nih ya. Gimana? Menurut saya sih ada yang ngaruh, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak. Orang kan kebanyakan ya mohon maaf ya, kebanyakan orang kalau orang ituin tawarin produk-produk mereka suka agak males ngelihatnya. Apalagi TikTok ini hati-hati teman-teman before after ya, apalagi kalau misalnya ada yang berhubungan dengan luka-luka segala macam itu bisa di take down. Bisa di take down. Nah, ada kan beberapa follower Sherigan salah satunya ya. Account-nya udah berapa puluh ribu tuh. Abis itu kan di ban, kan sayang. Jadi gua itu nggak agak mau dengar riskan ini, Kak. kalau ada apaan tuh? Kalau ada before Memang. after Ya, itu maaf agak ya, riskan. boleh di apa namanya suaranya boleh untuk di off kan ya teman-teman ya. Kak Rarna mungkin ya boleh ya. Apakah saya jadi co-host bentar, saya coba. Saya mute dulu ya Kak Ratna ya. Ya, untuk teman-teman yang lain mohon untuk di mute ya untuk suara ya biar kita enak dengar ya. Silakan Kak. Ya, jadi kalau aku pribadi sih jangan terlalu ke produk, apalagi TikTok lumayan ketat ya. Takutnya kalau kita upload yang luka-luka segala macam, kita bisa di take down karena ada beberapa teman-teman yang sharing juga mereka punya video di take down, padahal udah lumayan tuh viewernya. Nah, yang saya pertanyakan ya, jangan-jangan viewernya sesama orang AFC juga. Ya kan? Karena kebanyakan yaitu kita punya video itu bakalan diedarin ke orang-orang yang sesuai dengan needs kita gitu loh. Nah, bisa jadi viewernya tuh kebanyakan orang AFC gitu loh. Ya. Kak Lisa tadi sebelum live, pernahkah kemudian udah ada yang closing Kak? Dari Juli sampai ke September sebelum Kakak live, ada closing atau tidak Kak dari konten Kakak? Belum. Oke. Belum. Mulai closing tuh pas live. Pada saat live. Oke. Pertama kali live, apa yang kemudian ada dalam pikirannya Kak Lisa, dan kemudian seperti apa tuh kejadiannya tuh? Pertama kali live ya, sekali lagi karena anjuran Pak Niko ya, kata Pak Niko, kalau sudah bisa live aja. Nggak usah peduli mau ngomong apa, anggap aja itu latihan buat kita. Walaupun viewernya 1, 2, itu aja. Pokoknya usahakan anggap aja itu latihan untuk kita ya kan. Ya udah saya ikutin, pokoknya beliau ngomong apa saya ikutin gitu. Ya awal-awal live itu kan saya pas 300 follower baru bisa live ya kan. Kayaknya nggak sama rata deh, tergantung. Ada yang 500, ada juga yang pakai aplikasi. Nah, jadi saya ikutin aja saran Pak Niko. Awal-awal itu cuma 1, 2, tapi ya udah. Bahkan Pak Niko sendiri yang join live. Nah di situ tuh beliau ada bilang kalau kita live itu sebisa mungkin taruh gambar di sini.
Fungsinya apa? Biar orang penasaran sama gambar tersebut. Bayangkan kalau misalnya teman-teman taruh gambar AFC Suba Utsuni, kira-kira orang penasaran nggak? Oke. Jadi pertama kali live gitu ya? Ya, Naruh gambar ya di atas. Ya. aku taruh gambar. Dan Pak Niko itu bilang, taruh gambar ruko kamu aja yang mau dijual itu. Ya udah aku taruh. Terus terakhir aku ya itu lagi ya trial ya. Aku taruh gambar papaku yang lagi opnam. Nah itu lebih banyak yang masuk. Terus ngomongnya langsung lancar Kalisa yang seorang introvert ini? Enggak lah. Orang sekarang aja kalau teman-teman sering dengerin live saya sering juga AIO kok. Tapi hajar aja, bener kan? Ya, soalnya Hajar ada yang aja. nanya nih. Ada Apa? yang nanya, udah kebayang konsep mau ngomong apa, tiba-tiba di depan kamera nggak bisa hilang semuanya. Apa yang harus dilakukan? Paling gampang ya. Paling gampang tuh cerita soal kita sih menurut saya. Paling gampang tuh cerita soal diri kita sendiri. Yaitu kayak saya kalau waktu live itu saya ngomong aja soal saya, bagaimana pergumulan saya selama perjuangan 10 tahun kemarin. Ya puji Tuhannya adalah masalah yang bisa diangkat gitu loh. Gitu Kak Mona. Oke. Pertama kali live tadi pokoknya ngikutin sarannya Pak Niko, kemudian ya dengan introvert ya pokoknya kalau memang pun hilang pikiran atau apa nih mau ngomong apa udah ngomong aja tentang diri sendirilah gitu seperti itu. Terus kemudian Kalisa, pada saat di awal sampai kapan kemudian Kakak follower bertambah dan mulai ada komen? Sejak live TikTok itu dia bertambah lumayan, 11-an, terus pernah tuh paling banyak tuh 40-an sekali live, 40-an follower saya nambah ya. Ya up and down sih, tapi kebanyakan belasan gitu. Dan itulah yang di live itulah yang bikin follower naik gitu loh. Kebanyakan di live, di konten ada tapi nggak terlalu signifikan. Yang signifikan itu di live. Jadi teman-teman yang udah live harus live, yang bisa live gitu loh. Betul. Durasi bagusnya bagaimana Kalisa? Durasi jadi saat live itu kan dia biasanya ada tes tugas. Ya. Setiap kita ituin tugasnya dia akan nongol feature baru. Feature nih dalam arti dalam live kita itu ada ada aplikasi-aplikasi baru lah yang bisa digunakan gitu ya. Nah, saya ikutin tugasnya itu harus minimal berapa gitu. Saya ikutin. Nah, sampai sekarang ini saya minimal 1 jaman kecuali ada keperluan mendadak ya. Sementara ya udahlah, saya ituin. Yang penting 1 jaman ya. Jadi dan durasi ya. Kenapa? Ya, durasi minimal 1 jam ya. Ya, minimal 1 jam. Oke. Nah, terus kemudian Kak, apakah ada jam tertentu kira-kira yang yang itu rame orang TikTok? Ya, itu juga yang menjadi salah satu pembelajaran kita ya. Saya awal-awal itu sempat tes. Saya pernah live waktu itu pagi-pagi, jam 8 pernah, jam 9 pernah ya. Terus jam 12, terus jam 10 malam pernah, jam 9. Akhirnya saya evaluasi jam live saya paling bagus itu jam 12 siang sama jam 9 malam. Sampai dengan detik ini saya konsisten di jam seperti itu. Dan selalu pada saat saya live ya, selain perkenalan ya, saya selalu info ke viewer saya, jam live saya jam sekian, hari ini sampai sini, jam ini gitu. Selalu. Oh, oke, sip. Jadi bagusnya adalah konsisten ya Kalisa ya, karena rata-rata orang yang nonton Kalisa sekarang cuma dapat 10 menit. Tapi karena Kalisa selalu informasikan, saya selalu live setiap hari jam sekian sampai sekian. Ada nggak yang dia repeat besok datang atau kapan-kapan datang Kalisa? Ada, dan kebanyakan gini, kalau teman-teman ikutin live saya tuh selalu cerita hal yang sama ya. Kenapa saya selalu cerita hal yang sama? Biasanya abis live itu kan kita bisa evaluasi ya Kak Mona ya. Di bawahnya itu kan ada berapa persen follower kita, berapa persen non follower kita ya.
Nah, saya selalu lihat itu follower saya nggak sampai 10% yang ikut. Jadi kan berarti sebagian besar itu non-follower. Berarti yang belum follow saya. Makanya saya repeat konsisten. Jadi kalau kita ceritanya terus-terusan, maka kita akan jadi katam gitu loh. Jadi di luar kepala juga udah bisa langsung ngomong seperti itu. Makanya ya itu tadi jadi lancar. Ya, betul. Dan enaknya TikTok nggak seperti Facebook ya. Jadi yang bukan follower kita pun bisa ngelihat kita, teman-teman. Ya. Jadi possibility-nya ini lebih besarnya di situ ya. Nah, Seperti itu. itulah kenapa saya lebih nyaman di TikTok dibanding Facebook sama Instagram, tapi tidak menutup kemungkinan ke situ. Tapi Pak Niko bilang kalau misalnya kamu nyaman di TikTok, udah TikTok aja, dan kamu bisa menghasilkan di TikTok, ya udah TikTok aja, ya udah gitu. Oke, kemudian ada nanya nih Kalisa, gimana caranya menampilkan gambar ya yang di belakang? Sedikit aja teknis Kak. Aku nggak bisa share screen kan? Iya betul. Kamu bisa share screen. Aku juga nggak bisa, cuman dikit mungkin ya untuk Kak Yulin ya. Jadi setelah kita nanti masuk kepada live, kemudian go live, di situ tuh ada tulisan efek. Ya. Ada tulisan efek, kemudian silahkanlah untuk klik efek tersebut, kemudian cari opsional yang ada gambarnya. Yang ada green screen, tulisan green screen. Ada tulisan green screen, warna green screen, orangnya di depan, terus di belakang kecil ada layar. Klik yang itu. Ambil yang ada di sini, jangan ambil yang banyak, yang jalan-jalan jangan, orang pusing lihatnya. Ya, cari aja yang ada di atas itu. Ya, betul. Jadi cari option, ada orang di depan, di belakangnya ada layar kecil ya. Itu diklik. Kemudian pilihlah foto yang memang mau ditampilkan. Benar. Nanti pada saat kita udah klik pilih foto, dia langsung go live, tiba-tiba fotonya membesar. Jangan panik. Jangan panik, tinggal cubit aja ya. Cubit, giring, mau di posisi yang mana gitu ya. Aku belajar dari Kalisa nih. Betul sekali. Ya. Jangan lupa kita juga. Saya waktu itu belajar sama Kalisa, khususan aku ketemu dia ya pas lagi ke Jakarta ya Kak. Iya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti tanyakan, tapi coba dulu seperti itu. Terus ada yang tanya nih, Kalisa kan ketika live ya, saya juga berapa kali ngelihat ya. Nah, gimana awal bukanya gimana? Apakah ada kata-kata kunci yang bisa itu membuat menghipnotis mereka gitu ya? Atau ada hal apa yang itu harus ada? Arahannya gimana Kalisa? Pada saat mulai live, kemudian apakah ada kata-kata kunci? Adakah hal-hal yang memang sebaiknya itu di-repeat? Silakan. Di awal itu kita harus jadi sama kayak kontennya. Konten yang mau kita bicarakan intinya itu kita harus taruh di awal. Taruh di awal. Biar apa? Biar orang ngikutin gitu loh. Jadi saya kebanyakan kan saya tulis titik terendah jadi titik balik ya. Nah, di situ saya ngomong ke viewer saya ya. Kalau misalnya teman-teman ada di sini yang berada di titik terendah, sama saya juga dulu seperti itu. Ya, teman-teman boleh dengerin sharing saya nih sampai dengan selesai ya, mana tahu jadi jalan keluar gitu loh. Nah, itu yang terus saya repeat di awal. Terus tentu saja ya perkenalan diri saya, karena kan semua yang masuk kan belum tentu tahu saya. Ya, siapalah saya. Ya, perkenalan diri dan jangan lupa jam live kapan aja itu informasikan gitu. Biar ya mungkin yang ibaratnya baru masuk, baru nonton mungkin pas di akhir ya, penasaran dia bisa join lagi di kemudian harinya ya. Seperti itu. Itu sih yang sering saya lakukan. Aku tambahkan ya, karena aku berapa kali nonton Kalisa. Kalisa selalu mengatakan begini, ini tidak ada suatu hal yang kebetulan. Ketika Tuhan sudah Tuhan sudah mempertemukan kita lewat live ini, jadi ini pasti ada maksud Tuhan untuk kita bisa intinya adalah pasti ada sesuatu hal gitu yang ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu sih yang aku ingat ya Kalisa ya, dan kemudian Kalisa juga selalu mengajak orang yang nonton untuk kemudian
don't worry gitu ya. Jadi ya sejalan dengan positioning beliau as a mother, single mother, yang pokoknya nggak apa-apa, saya juga dulu pernah seperti itu, dan belak-belakan Kak Lisa tuh membuka dirinya pada saat titik terendahnya. Sehingga empati, simpati orang tiba-tiba langsung apa ya, engagementnya dapat gitu ya. Benar, benar. Dengan gaya cowok kayak begini, tapi dia kalau udah cerita tuh itu Saya pernah loh dipanggil Pak. iya, seperti itu. Dan sepertinya juga ini menambahkan ya, Kak Lisa kan juga apa ya, kental rohaninya. Dan kalau saya lihat dari tanggapan-tanggapan orang itu sejalan dengan, artinya apa ya, lingkungannya sejalan seperti Kak Lisa ya. Jadi yang percaya Tuhan, yang kemudian juga memang memberikan berkat gitu. Kalau saya melihat akhirnya menarik. Jadi energinya Kak Lisa menarik orang-orang seperti beliau yang kemudian akhirnya komen dan selanjutnya engagement makin kuat. Begitukah Kak Lisa? Benar. Cemiu kalau Itu saya yang paling ituin apa yang paling penting kan kita ini kan bisnis kepercayaan ya. Terkadang orang nggak langsung beli langsung karena apa? TikTok siapa kita gitu loh. Kan banyak takutnya kan ada terjadi penipuan segala macam ya. Orang belum kenal kita disuruh transfer 3,6 juta apalagi 21 jutaan kan agak gimana-gimana ya. Itulah kenapa konten kita perlu upload konten yang benar-benar mengarah ke kepercayaan orang gitu loh. Saya nggak bilang joget-joget nggak bermanfaat ya, nggak ya. Tapi ibaratnya ya kita posisikan ke viewer kita gitu loh. Dalam membuat konten seperti itu. Yang tentunya bermanfaat bagi silakan. Ya, menambahkan kalau konten-kontennya Kak Lisa itu lebih kepada little bit kayak motivasi, mengingatkan diri, ya seperti itu. Nah, adapun live-nya, beliau cerita tentang dirinya, sampai pada, nah ini pertanyaan, gimana caranya menggiring, apakah kemudian di situ sebut, ayah sakit, terus kemudian akhirnya masuk tentang AFC, dan seperti apa, gimana cara smooth nih, untuk kemudian masuk ke bicara tentang AFC. Ya, ya karena kan dari masalah saya sebutin dulu masalah-masalah saya gitu loh. Jadi awal-awal kita sebutin aja masalah-masalah kita gimana gitu. Nah setelah itu yang membuat kita apa ibaratnya keluar dari masalah ini apa gitu. Nah baru kan kemudian kita jelaskan. Nah kalau tidak ada yang nanya aku bilang ya mungkin teman-teman kan penasaran nih. Aku bisa survive atau bisa rukoku nggak jadi jual, papa mamaku mengalami perbaikan kesehatan dari mana? Kan masuk ke situ. Nah aku bisa langsung jelasin AFC-nya gitu. Dan kemudian baru peluang usahanya. Tapi awal-awal ya aku giring ke storytellingku. Jadi tadi Kak Mona bilang empati gitu. Ya. Pernah pegang produk Kak? Seperti ini loh AFC, ini loh yang dengan khasiatnya begini begini atau seperti apa ketika menyampaikan itu? Saya selalu gini, pegang box. Saya pegang box, bilang ini manfaatnya ini, terus saya jelasin manfaat produk. Saya selalu jelasin dari situlah. Kemudian ada yang nanya-nanya, ada juga yang apa kadang-kadang ada komen yang menjatuhkan ya kan? Saya nggak peduli gitu. Saya okein aja kayak contoh tadi ada yang nanya ya kalau mahal ya. Saya okein aja. Setuju aku bilang, setuju. Memang ini karena dia made in Japan ya, terus ingredientnya premium dan harganya cukup premium. Namun kalau misalnya kita misalnya dalam keadaan sakit nih, orang sakit maunya apa? Sembuh. Bayangkan teman-teman, orang sembuh itu akan pakai segala cara, bahkan orang bisa jual hartanya untuk bisa sembuh. Nah, teman-teman, kesembuhan itu mutlak dari Tuhan, ya. Kalau teman-teman bisa join di sini, saya percaya bukan suatu kebetulan. Nah, kalau Tuhan memang kasih teman-teman peluang ini dengan 3,6 juta dengan izin Tuhan bisa sembuh, apakah itu mahal? Saya nggak jawab. Saya balikin ke mereka. Jawaban untuk teman-teman aja, mahal apa enggak. Nah, ujung-ujungnya orang itu minta WA saya closing. Ya.
Untuk masalah WA ditulis di mana, Kak? WA itu tadinya ya saya taruh di stiker, tapi saya pakai kode ya. Terakhir TikTok ya itulah ya. Kadang-kadang TikTok kan anggot-anggotan ya. Saya di apa di warning. Nah, biasanya dan perlu teman-teman tahu ya, saat kita live kita juga mesti lihat tuh. Kan kadang-kadang ada warning tuh. Kita jangan ignore ya. Karena kalau kita ignore itu bisa ke-ban takutnya. Ya, ke-ban dan kita nggak bisa live lagi biasa. Bahaya kan. Jadi biasanya kalau ada saya warning ya, setelah saya lakukan dia tetap warning, saya suka end live. Biar nggak ke-ban gitu loh. Kemudian saya apa ya? Kayaknya kemarin-kemarin biasa-biasanya nggak ada warning ya. Tahu-tahu ya itu stiker tadi. Padahal saya kode, tapi nggak bisa. Akhirnya saya buang ya. Sekarang saya pakai omong ya. Saya minta tolong ke viewer saya, minta tolong dong salah satu dari ini ketikin nomor WA saya biar saya pin gitu. Bisa saya pin gitu loh. Nah, kebanyakan member-member saya juga yang bantu ketik. Ya, atau kita bisa tulis juga ya. Kita secara mandiri bisa tulis di bagian komen. Saya suka Nggak bisa. begitu juga, Kak Lisa. Aku nggak bisa loh. Saya bisa tulis di bagian komen ya sayang. Tulis bagian komen and then pin. Jadi kelihatan. Aku nggak bisa tulis soalnya. Aku nggak bisa tulis di bagian komen. Nggak nongol. Kok kamu bisa ya? Nanti ajarin aku ya. Karena nggak nongol kolom komen di aku. Kita sebagai host loh. Iya, ada kita Kak, di pojok sebelah kanan. Ya, kita sebagai host betul. Kita kan kita sebagai host, terus kemudian kita ada di pojok kanan. Tapi bisa juga dengan tadi yang cara Kak Lisa. Dan memang juga pengalaman saya kalau stiker kadang-kadang nggak muncul. Kadang-kadang kita tulis di kitanya muncul, tapi di layar orang enggak. Nah, yang menarik kemarin itu ternyata muncul itu saya, tulisan WA saya. Jadi berarti bisa kita sendiri tulis di kolom komen, terus kita pin komen kita, Kak Lisa. Seperti itu. Dan teman-teman yang lain ya. Oke. Oh, Kak Lisa freeze. Oke, mulai lagi ya. Nah, udah ada. Oke. Terus kemudian gini Kak Lisa. Kalau ada kan namanya kita tuh udah cerita, terus ada orang yang baru masuk. Kita nyapa lagi nggak? Halo, selamat datang buat Kak Lisa yang baru masuk. Salam kenal. Atau kita cerita aja terus? Kalau misalnya teman-teman belum terlalu banyak bahan cerita, itu boleh hai gitu, biar nggak kelihatan kosong ya kan. Kadang-kadang kan ada yang nggak tahu nih mau ngomong apa, hai aja sama orang yang masuk ya, biar kita ada bahan pembicaraan gitu loh. Tapi kalau saya kan sudah ibaratnya terorganisir ya kan, saya punya kata-kata tuh saya lanjut aja. Cuman paling kalau ada yang kasih stiker saya bilang terima kasih ya. Terus ada yang komen saya ituin, timpalin. Karena saya tuh orangnya gampang terdistract. Takutnya kalau saya ke distract, saya lupa ngomongnya udah sampai mana gitu loh. Ya. Kak Lisa suka cerita juga nggak? Misalnya katakan tadi pengalaman kakak ya dengan orang tua, bapak, ayah jadi semakin membaik gitu ya. Cerita juga nggak? Saya juga punya teman yang begini-gini. Ada juga member saya yang setelah itu begitu-begitu gitu. Cerita, testimoni. Cerita. Sebagian nggak detail ya. Secara umum aja. Bagaimana misalnya yang tadinya mau diamputasi nggak jadi diamputasi. Itu juga mancing orang untuk tanya. Ya, mana tahu kan kebanyakan kan orang kebanyakan ya pasti orang tuh mengenai lambung, gula ya, kesemutan segala macam ya, cancer juga. Nah, kebanyakan itu. Nah, kita pancing dengan ya kata-kata seperti itu sehingga mereka nanya gitu loh. Oke. Jadi kadang juga terjalin percakapan ya dengan orang yang tanya ya. Terus dia biasanya jawab ya Kak Lisa ya. Apanya? Kalau kan ada orang yang nanya nih, misalnya bagaimana kalau dengan gula, saya sakit gula. Nah, saya jawab terus ya, kebetulan mama saya juga diabetes kan. Jadi connect. Kebanyakan gula udah pasti tuh. Gula, asam lambung, nah itu. Nah, itulah yang kadang-kadang kita mesti pinter-pinter lihat sikonnya.
gitu. Iya. Ya, nama TikToknya Kak Lisa adalah Lisa Bangka ya. Ini ada yang tanya ya, dari Kak Feni ya. Apa nama TikToknya Lisa Bangka? Kemudian kalau followernya masih 12 belum bisa live ya belum. Jadi banyakin aja dulu konten ya teman-teman ya. Dan memang saya juga mau menambahkan sedikit nih. Jadi kalau kita melihat Kak Lisa ini dari hasil pengamatan ya. Mohon maaf kalau salah. Kenapa Kak Lisa bisa sekarang berhasil di TikTok ini nggak berdiri sendiri? Bahwa beliau perjuangannya dulu-dulu, yang mana pernah, mungkin teman-teman ada yang baru dengar ya kali saya, yang mana dulu beliau sehari bisa ketemu dengan 20 orang, kemudian juga pergi kemana-mana, ada yang mengatakan ya ke rumah sakit, ya baru kenal orang, langsung ajak bicara walaupun introvert person gitu ya. Dan inilah yang akhirnya membuat ketika beliau live, kalau pun mati gaya, nggak ada bahan, itu ngalir lagi karena dia sudah already doing banyak hal sebelum masuk ke TikTok. Is it true atau gimana Kak Lisa? Benar, Menurut Kak Lisa? benar. Kegagalan-kegagalan di masa lalu yang saya dapat gitu ya, itu jadi pelajaran buat saya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini belum menemukan apa ya ritmenya, keep going aja gitu loh. Pasti akan dapat kok gitu loh. Akan dapat. Kalau misalnya udah dapat itu ya puji Tuhan lah, pasti closingnya terus-terusan gitu loh. Ya. Dan ya Tuhan kan tahu ya, Tuhan tahu kekuatan kita ya. Awal-awal itu kenapa bisa Tuhan taruh saya di TikTok? Karena Tuhan tahu saya bakalan capek kalau satu hari 5-10 orang saya ketemu tuh capek banget gitu. Tuhan tahu. Ya. Jadi di TikTok saya live ya, kadang-kadang ya paling sepi-sepinya belasan lah, paling sepi-sepinya belasan. Pernah juga ratusan ya kan? Enggak, bukan 200 ya, 100-an lah ya. Ya, jadi ibaratnya kita 1 jam aja kita bisa ngomong segitu banyak orang, kan lebih efisien lah ya. Tapi bukan berarti saya bilang offline enggak lagi, enggak. Tetap offline online gitu. Kalau dilihat dari closingan gimana Kak Lisa? Sekarang Komposisi lebih banyak. antara online offline. Saya bisa katakan 75% online sekarang. Oke, 25% off. itu ketika berapa lama live? September tuh saya udah mulai puji Tuhan udah mulai closing ya. Ke belakang ini juga ya itulah ada yang beli itu cuma 1 paket. Kadang-kadang kan orang mau coba dulu kan, terus percaya nggak sama kita, jangan-jangan udah ditransfer barangnya nggak dikirim ya kan. Jadi kadang-kadang suka beli 1 box. Nah itu kemudian mereka kan upgrade. Tapi ada juga yang sekali beli dari TikTok itu langsung Lamborghini, ada juga langsung distributor diamond. Saya kebiasaan ngomong bahasa TikTok diamond ya. Karena apa? Karena pertama ya yang saya tahu pas mereka butuh, pas mereka lihat TikTok saya. Juga ada kebanyakan ya, kan mereka sharing ke saya. Itu ya itulah jalur langit itulah, mereka doa dan kemudian masuk ke TikTok saya gitu. Sebagaimana Kak Lisa selalu berdoa sebelum memulai TikTok ya. Ya, puji Tuhan lah. Oke, terus kemudian ada yang tanya nih Kak Lisa, boleh nggak pasang lagu kalau lagi live? Boleh-boleh aja, tapi menurut saya pribadi mendingan jangan. Takutnya apa ya? Emang fungsi lagunya apa? Ya, siapa tadi yang bertanya nih, boleh nggak pasang lagu? Fungsi lagu apa Kak? Silakan Kak, tulis Kak. Mendingan jangan deh. Mendingan jaga. Kalau instrumen yang slow nggak apa-apa lah. Bayangkan kalau misalnya yang agak kencang ya, kita ngomong bagaimana? Ya. Jadi lari-larian ya. Jadi apa namanya? Nggak fokus ya Kak ya? Ya, itu pun konten ya, VT. Awal-awal saya bikin back sound. Saya kecilin back sound-nya. Tapi terakhir saya bilang buat apa ya? Yang orang perlukan isinya, bukan back sound-nya. Jadi akhirnya saya nggak pakai back sound lagi. Pure biar nggak sepi. Ini Kak Maslina yang nanya. Biar nggak sepi katanya. Biar nggak krik. Ya karena belum ada bahan pembicaraan kan.
Iya, iya. Atau boleh juga ya, ini sekaligus ya mungkin ide teman-teman, saling support. Ya, jadi kan kita punya tim. Itu salah satu prospek TikTok tuh baru itu tuh, baru WA tuh, mau order. Oh gitu ya. Iya, jadi bisa juga dengan saling support. Misalnya nih, Kak Lisa sama Mona. Aduh, Kak Lisa, aku baru pertama kali nih live nih, gue bingung mau ngomong apa misalnya. Kak, Ya, nanti tolong masuk ya ke live aku. Terus kakak boleh dong pura-pura nanya. Boleh aja, kan orang nggak ada yang boleh, tahu. Ya boleh bisa, banget. iya bisa pakai cara itu ya Kak Lisa ya. Ya, boleh banget. Saya Buat juga skenario. kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di TikToknya Emgon ya, kalau dia live, saya masuk, saya nanya-nanya gitu, seolah-olah saya nggak kenal dia gitu. Ya, Gitu. Tapi ya dodolnya dia bilang ini kakak saya, ya udah gimana gua. skenario bubar jalan ya. Iya. Jadi ya perlu gitu, apa kita saling support lah, saling support di mana gitu. Nah, kolaborasi juga bagus tuh. Kolaborasi saya lihat ya, kebanyakan saya pantau, kadang-kadang kan saya ada invite orang testimoni ya, atau saya hadirkan bareng-bareng sama saya live ya. Nah, itu viewernya dan pertanyaan tuh lebih banyak kalau kolaborasi, apalagi mengenai testimoni. Itu lebih Ya. banyak. Ya, betul, betul sekali. Terus kemudian gini Kak Lisa, pertanyaan lagi ya. Kalau ada orang bilang, bagus sih tapi mahal. Nah, how you answer that? Tadi aku udah kasih tahu. Aku iyain aja. Benar, saya setuju karena ini made in Jepang ya. Terus ingredientnya pun premium, harganya cukup premium. Nah, tapinya ada. Coba teman-teman bayangkan orang sakit maunya apa? Sembuh. Kadang-kadang orang bisa jual hartanya untuk bisa sembuh ya kan. Nah, bayangkan teman-teman kalau Tuhan boleh pakai produk ini untuk kasih kesembuhan buat teman-teman ya dengan 3,6 juta ya. Ya nggak usah ngomong sembuh deh. Mengalami perbaikan kesehatan aja udah dapat manfaatnya deh. 3,6 juta jadi mahal apa enggak gitu. Nah, terus saya ngomong lagi. Nah, kayak kalau peluang usaha 3,6, coba deh taruh di bank. 3,6 bulan depan jadi apa? Udah pasti pada bilang minus 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 minus. Nah, ini 3,6 kita sharing-sharing aja. Dan orang Indonesia itu punya darah cerita luar biasa loh. Saya bilang itu. Jadi jangan serta-merta langsung iya ya mahal ya gitu. Jangan pasrah gitu loh. Ya. Tapi teman-teman kalau udah sering menerima pertanyaan seperti itu, biasanya teman-teman pasti udah tahu gimana covernya gitu. Ya, Kak Mona. Ya, jam terbang lah itulah ya, jam terbang. Dengan semakin biasa, jadi tahu gimana cara jawab gitu ya. Termasuk juga kalau kita lagi live, tiba-tiba terus ada orang komen, coba pakai aja, dia sebut tuh produk A. Saya pulih dengan pakai produk A, bukan produk kita gitu. Itu kadang juga ada orang yang begitu kan. Nah itu gimana cara nyikapinnya tuh Kak? Kalau saya sih Karena kita nggak bisa nyaring. Kalau saya pada kebanyakan live saya jarang sih orang seperti itu ya. Tapi kalau ada seperti itu, saya nggak bilang gimana-gimana. Saya bilang Tuhan kan bisa pakai segala cara untuk bisa sembuhin orang. Ya kalau misalnya produk seperti itu bisa, ya silakan. Kan semua keputusan di tangan kita gitu loh. Aku nggak gimana-gimana gitu loh. Iya. Rezeki kalau rezeki nggak kepikir gitu. Ya betul sangat wise ya, nggak perlu juga kita ngotot-ngotot. Bedanya produk itu dengan produk ini nggak perlu gitu, karena memang ya tadi positioningnya juga memang di awal adalah edukasi. Bantu jawab nih, ada pertanyaan dari Kak Marlina. Kak Lisa seminggu berapa kali live gitu? Setiap hari ya? Tiap hari nih. Senin sampai Jumat saya live 2 kali. Sabtu Minggu saya live 1 kali. Capek nggak? Pertanyaannya harusnya capek nggak live? Capek. Tapi ya pertama yang saya tekankan ya, saya nggak pernah tahu Tuhan mau kirimkan siapa. Orang yang bisa
terbantu lewat sharing saya. Itu aja yang saya ituin. Makanya setiap live itu saya kalau bisa saya nggak mau lewatkan jam live saya, kecuali saya benar-benar pas lagi ada keperluan, pas lagi benar-benar capek banget. Waktu itu pernah capek pulang jam 7 apa gitu, saya pikir tidur bentar, kebablasan. Saya baru bangun subuh gitu. Ya udahlah. Dan ketika lagi sakit ya, ketika juga Ananda juga sedang sakit ya, itu sempat juga Ya. hari Natal aja live loh. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalnya teman-teman viewer live-nya sudah lumayan ya, harus tetap live. Karena kalau teman-teman berhenti live, itu viewernya bisa drop lagi. Drop lagi, ya betul. Oke, ini ada nanya nih, Kak Parmin. Kak Lisa pernah ada yang BNR? Apa nih maksudnya BNR? Saya nggak paham nih. Kak Parmin, boleh dong tolong dijelaskan yang dimaksud dengan BNR itu apa? Biar kita memahami. Beat and run. Apa beat and run tuh? Apa tuh artinya? Coba dipermudah, ini kita mak-mak nih. Ini terlalu canggih nih kayaknya Kak Parmin. Apa beat itu and run? Apa itu beat and Maksudnya run? komen bandel gitu? Maksudnya Enggak ngerti. setelah bilang mau beli, terus tiba-tiba menghilang. PHP, Oh. PHP itu nama. Muntaber. PHP. Mundur tanpa berita. PHP, ya PHP. Ya. Banyak kok seperti itu, biarin aja. Orang kalau dia butuh, dia pasti cari kok. Yang penting apa? Konsisten. Saya mah jangan diambil pusing, masih banyak yang lain gitu loh. Ya itu tadi, jangan kita seolah-olah kita punya produk ini luar biasa loh. Kita harus yakin sama produk kita gitu loh. Sama produk kita, kalau orang butuh, orang pasti cari kita. Dan mereka akan cari orang yang konsisten. Ya. Bisa dipercaya. Betul, termasuk teman-teman ini juga saya sambil juga mengingatkan ya, Pak Niko mengatakan bahwa Kak Herti Sitorus itu waktu itu begitu, tapi mainnya di Facebook, tapi mungkin ini secara umum juga sama ya kali saya, di mana Herti Sitorus itu setiap kali live terus kemudian dia share, dia punya pertemanannya banyak ya, termasuk member-membernya dia kasih tahu, aku nih live nih, jadi pada saat dia live, membernya ngeliat terus nge-share. Jadi cari tanda panah share. Nah, itu akan membuat logaritmanya itu Facebook ya, tapi saya yakin TikTok juga sama. Itu akan membuat logaritma kita akan jauh meningkat. Sehingga lebih mudah untuk FYP kalau kita buat konten, dan juga pengunjung ketika kita live itu akan lebih cepat, makin banyak gitu ya. Possibility-nya untuk kemudian bertambah banyak tuh besar gitu ya. Betul ya kali saya? Nah, di dalam VT itu kan ada 3, like, comment, share, ya kan? Ya. Share itu poinnya paling gede. Ya. Share itu poinnya paling gede. Jadi kalau like nggak terlalu gimana-gimana, walaupun like kita banyak, tapi share kita dikit, itu nggak terlalu gimana. Share yang paling itu. Yang paling tinggi poinnya istilahnya. Betul. Dan teman-teman sebenarnya juga kalau mau buat konten dari live juga bisa ya kali saya. Jadi setiap kali kita selesai live itu ada kan pertama resume ya tadi Kak Lisa katakan. Silakan cek resume di situ akan melihat mengasih data ini jumlah follower yang masuk sekian. Kemudian yang komen sekian, yang jadi new follower sekian. Nah, ada di pojok kanan atas itu bisa di-reply, Kak. Nah, dia jadi bisa mereply hasil dari live kita dan dia sudah tulis, nanti dia akan langsung buat ada 3 pilihan video yang mana itu paling tinggi penontonnya Kak Lisa dan teman-teman. Jadi untuk video. Ya, jadi saya kadang akan saya lihat nih. Jadi saya ulang ya, caranya adalah selesai kita live, nanti pojok kanan tuh ada tanda 3 titik, itu cari aja yang tulisan live center. Nah, setelah live center, kemudian klik, nanti di bawahnya ada tulisan reply. Pilih reply, ketika kita pilih reply, nanti otomatis tuh ada 3 video kita, yang mana itu menunjukkan paling banyak penontonnya.
Nah, silakan itu dicek ya, dibuka satu persatu. Kalau emang ini udah oke, boleh langsung posting aja. Karena kan orang yang nggak ikut live kan jadi tahu, oh konten yang tentang ini bagus. Atau kalau mau diperbaiki dikit, tinggal masukin dulu ke CapCut, edit sedikit, posting. Jadi udah ada bahan. Kalau teman-teman nggak mau repot, misalnya begitu. Seperti itu. Ya, Kalisa 2029. Nanti kita insya Allah siap selesai banget di 2045 ya. Karena beliau harus siap-siap. Ini adalah jam tayangnya adalah jam 9. Jangan diganggu jam Jam sakral. sakral. Jam sakral. Kak, kalau live itu betternya lewat HP atau lewat laptop atau lewat tablet, iPad, bagusnya gimana? Kalau saya sih, saya so far saya lewat handphone. Karena saya jarang pakai, nggak ada tablet juga ya. Berharap tadinya promo Lebaran dapat tablet ya, tapi Taunya dapat emas ya. ya puji Tuhan ya kan. Saya juga jarang lewat laptop. Saya pakai handphone gitu loh. Jadi senyamannya teman-teman aja mau yang mana gitu loh. Ya. Saya lebih nyaman di handphone gitu. Oke. Kemudian Kak, konten. Boleh nggak sih kontennya pindah-pindah, hari ini ngomongin kesehatan, besok ngomongin motivasi, besoknya lagi ngomongin tentang keuangan, besoknya lagi ngomongin pertambahan temenan, dan sebagainya? What do you think? Jangan. Nanti TikTok bakalan bingung mau kirimnya mau edarin ke siapa. Kalau bisa satu itu aja ya, biar lebih fokus. Menurut saya sih seperti itu ya. Karena orang juga ya itu tadi, TikTok kan berdasarkan algoritma ya, mau kemana-mananya ya kan. Jadi menurut saya sih jangan, fokus ke satu aja. Makanya awal-awal kan Pak Niko bilang, tentukan targetnya, mau ngomong di segi apanya gitu. Jangan pindah-pindah. Kalau misalnya orang bosen, misalnya nih saya ngelihat Kalisa, misalnya lihat live hari ini terus, wow menarik banget nih Kalisa gitu ya. Terus seminggu kemudian pas kelewatan lagi nih di beranda saya, wow oke keren. Tapi udah mulai dia ngomongnya gitu-gitu aja. Kira-kira gimana nih? Si penonton akan lari atau gimana menurut kakak? Atau ada tips nggak supaya dia terus ngikutin kita dan tertarik? Karena tadi kontennya kakak bilang kan kalau bisa jangan berubah gitu. Ya, kalau saya selalu biasanya kan saya lupa nih, di setting, bentar. Ya, settingan awal saya di bagian atas. Di VT itu kan ada kayak kita evaluasi gitu ya. Beberapa hari yang viewernya banyak ya. Nah, Pak Niko bilang, kamu lihat di situ ya, kalau beberapa hari itu yang viewernya banyak, nah kamu harus bahas itu terus gitu loh. Bahas itu terus. Jadi ya balik lagi kita evaluasi, tapi sekarang aku kebanyakan aku bikin VT ya sesuai dengan ya pas aku dapetnya apa gitu loh. Karena bikin konten itu nggak segampang yang di ituin ya. Nah, Akan lebih gampang kalau kehidupan sehari-hari sih menurut aku. Teman-teman kalau misalnya yang masak gitu, ituin aja masak gitu. Share resep-resep misalnya. Kalau hobinya memang di masak gitu loh. ya. Baik. Ini ada yang nanya juga ya, sekaligus Kak Yulin, nama TikTok Cilisa apa? Lisa Bangka. Kemudian Kak Iren nanya, ketika kakak tadi yang modelan buat langsung buka TikTok, rekam, kan kadang-kadang suara sekeliling tuh berisik tuh. Gimana caranya? Atau kakak pakai itu? Nah, iya itu. Beliau pakai itu, jadi suaranya jernih, guys. Harus beli ya. Modal dikit lah. Beli mic biar ke back sound-nya agak diredam gitu. Sekarang clear kan? Back sound nggak kedengeran apa-apa kan? Iya, betul. Jadi kalau bisa beli itu ya, dan nggak mahal ya kali saya. Nggak kok. Bisa pilih yang mana. Di mana belinya? Chin, Shopee ada, Tokopedia ada, di mana-mana ada. Aku beli merek Nixio. Yang awal-awal tuh TWN ya. TWN ya. Habis itu aku pikir yang awal-awal kan karena baru pemula ya kan, yang ala kadarnya aja. Kemudian habis itu aku review, aku beli yang lebih oke lah ya, dan TWN-nya aku kasih Mgon. Oh gitu. Kak Lisa pakai tripod nggak?
Iya, ini Oh, pakai pakai tripod. tripod karena kalau pakai pegang kita kan kadang-kadang gini-gini goyang. Jadi aku biasanya pakai tripod. Apa tripodnya apa? TWN juga nih kayaknya. Oh, ya berarti paling nggak dengan beli mic sama beli tripod itu berapa tuh modal? 400, 500, 700? Sampai awal-awal tripodnya murah punya. Ya. Nggak sampai 100 kayaknya. Oke. Aku pakai tripod karena kan aku bukan pakai tripod yang teguh banget, yang kokoh banget, tapi akan lebih bagus beli tripod yang sekalian yang kokoh gitu loh. Tapi kalau aku kan karena aku biasanya aku nggak berdiriin, aku taruh di kursi atau di meja gitu loh, dan yang gampang bawa punya gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu di outdoor mesti pakai yang kokoh gitu. Oke. Oke, tadi udah dibilang ya, sekarang ini 75% adalah dari online, 25% dari offline. Perkembangan dari awal kali September live, kebetulan katanya udah ada yang closing. Tolong di-spill, Shy. 3 bulan pertama itu closing kira-kira di angka berapa BV-nya? Kemudian di saat 6 bulan ada berapa, 6 ke 9 ada berapa, dan apa yang dilakukan? Adakah yang berbeda? Silakan. Aku lupa ya berapa ya. 3 bulan pertama kayaknya 100-an paket kalau nggak salah. Aku pernah share kan ya. Oh iya, 100 betul-betul. 3 bulan 100-an pertama paket. 100 paket ya? Habis itu aku nggak ngitung lagi. Aku nggak Terus? ngitung lagi. Awal-awal ngitung. Habis itu ya udah nggak kehitung Freeze lagi. ya? Biarlah. Kalisa. Hah? Apa? Nge-freeze ya? Freeze, barusan freeze. Oke, tadi awal 3 bulan pertama kalau tidak salah 100 paket, kata Kalisa. Ya, karena ya puji Tuhan waktu 3 bulan pertama tuh kebetulan dapat yang apa diamond apa Lamborghini, terus sering yang diamond ya puji Oh. Tuhan. Oke. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Kemudian 6 bulan dari 3 ke 6 kira-kira apakah secara konstan atau gimana? Aku tuh agak lemah di kalkulasi, Kak Mona. Dari reporting aku agak lemah ya. Cuman ya lihat aku punya itu deh. Ya, Aku tadi punya daily record. ya, tadi yang pasti yang saya ingat ya kemarin bulan April ya atau Maret sempat sampai 6.000 BV-nya Kak Lisa kan? Ya, bulan Maret ya. Bulan Maret itu langsung sponsor langsung sekitar 6 ribuan. Ya. Kemudian sebelumnya di bulan Februari di angka 4.000 kalau saya nggak salah. Ya, di bulan April kemarin little bit sekitar hampir 4.000 ya kalau nggak salah ya, Say. Ya, 4 ribuan. Ya, seperti itu. Berarti tinggal dihitung ya, 4.000 BV dibagi 150 berarti berapa paket itu? Ya, gitulah, banyak lah ya. Kak Mona. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa hitung-hitungan. Ya, tapi yang penting kondisi jiwanya udah terasa ya. Artinya, selalu Kalisa katakan teman-teman, ini sangat layak diperjuangkan. Dia selalu mengatakan begitu. Ini kita live di TikTok sangat layak diperjuangkan karena satu, secara tenaga itu sangat-sangat kalau kita offline kemana capcay. 2 juga secara waktu ya, secara waktu tentunya kalau kita offline juga bisa jadi ketemu satu orang, proses ketemunya bisa jadi 3 jam gitu, pulang pergi ngobrolnya gitu. Ini kan tidak. Kemudian secara jangkauan juga luar biasa. Dan kemudian juga untuk pertambahan option untuk pertambahan person-personnya seperti itu juga luar biasa gitu. Kalau yang mau kan daftar nama kan terkadang udah habis nih. Yang mau gali daftar nama live TikTok. Itu daftar nama bisa dapat banyak. Nah, yang perlu kita lakukan adalah setelah dapat daftar nama itu jangan dianggurin. Silaturahmi, sharing, sekedar say hello, good morning aja mereka udah merasa diperhatiin gitu loh. Yes, betul. Kebanyakan juga mereka belum join itu karena ya dana juga belum ada. Tapi begitu mereka dana ada, dia langsung loh. Serius, ini aja ya ini pas dana kurang dia baru ngambil 1 box, ini rencana mau upgrade ke diamond gitu. Wow. Lagi nunggu uang. Lagi karena memang butuh ya Kak ya?
memang butuh ya secara produk ya. Dari yang closing kira-kira berapa sih yang kemudian jadi member? Otomatis di-memberin kan sama Kak Lisa ya? Betul nggak? Iya dong. Otomatis Iya. di-memberin. Kalau closing pasti member, apalagi satu box. Kalau lagi promo. Iya. Otomatis kecuali ya, artinya ada nggak Kakak jual sasetan atau setengah box, Kak? Nggak ada. Nggak ada. Karena kemarin sempat ada yang nanya kan, dan kebetulan orang Bangka juga. Saya bilang, ya, kalau misalnya ungu, oke, saya open ya, buka. Tapi kalau biru, aduh mohon maaf lagi inden, nggak bisa saya open. Saya aja untuk konsumsi aja sementara utsu dulu. Iya. Oke. Nah, Bukan guys, artinya saya tidak menutup kemungkinan untuk orang, ya kadang-kadang kan orang mau coba ya teman-teman. Saya selalu bilang teman-teman kalau misalnya sudah memutuskan untuk terapi itu 6 bulan terapi ya. Jadi pikirin benar-benar. Jadi saya nggak suruh mereka ayo beli, pikirin benar-benar. Jadi jangan seolah-olah kita apa ya, ngarahin mereka ayo beli, tapi kita benar-benar kita di posisi mereka loh, apa yang terbaik untuk mereka gitu. Tadi itu empati. Sip, empati. Kak Lisa, ini rasanya semua pertanyaan udah kita jawab. Boleh nggak Kak Lisa kita kasih kesempatan ya, ada 5 menit Kak sebelum kita akhiri. Siapa di sini teman-teman yang udah biasa live yang mau sharing pandangan juga? Boleh ya Kak Lisa ya, biar lebih kaya nih pertemuan kita. Silakan. Di sini aku lihat nih ada yang teman-teman udah sering live juga ya. Boleh dong. Bu Ben tuh sering live tuh. Bu Ben mana? Tadi ada kelihatan ya, Bu Ben. Bu Ben. Ada Bu Ben. Bu Ben, hai. Shin, open your mic. Bisa nggak, Bu Ben? Bu Ben bisa open mic? Gimana? Kak, nanti boleh minta rekamannya? Iya, colek Pak nih. Insya Allah. Aku di mute host, kata Bu Ben. Oh ya, sebentar ya Bu Ben ya. Aku cari dulu ya. Oke, apakah aku bisa untuk area? Dah. Selamat Ya. malam. Ya, malam. Gimana Bu Ben pengalaman? Bu Ben udah berapa lama live? Kemudian gimana? Ayo, silakan. Ya, kalau dibandingin sama Cik Lisa sih minder ya. Jangan dong. Minder Ben juga ya. bukan. Enggak, sebetulnya benar tuh kayak Cik Lisa tadi. Pede aja lah gitu ya. Pede aja. Lama-lama nanti ritmenya kita tahu kok gitu ya. Walaupun benar sejujurnya juga masih agak bingung gitu. Ditinggal kemarin ke Medan, live viewernya turun banget gitu ya, ngangkat Kan? lagi susah gitu. Kemarin ke Cina habis lagi gitu ya. Memang mungkin TikTok seperti ini, dan cuman mungkin begini ya, teman-teman yang tadi aku sempat komen bahwa jangan terlalu pede dengan TikTok karena TikTok itu rigid banget gitu ya, rigid banget. Tapi sebetulnya kalau kita bisa mensiasati, jadi ada pengalaman nih, ada pengalaman yang apa ya, kalau tadi Jelisa bilang bahwa seseorang tuh yang udah followernya gede banget tiba-tiba habis lah ya gitu karena di ban. Aku juga pernah kejadian seperti itu ya, dalam posisi waktu itu di sekitar 5.000 ya, kena warning gitu. Tapi beruntungnya aku tuh punya dua akun sehingga pada saat aku di ban aku nggak kehilangan eh, pasar istilahnya. Nah, terus buat teman-teman mungkin kalau kebetulan mungkin Cik Lisa punya storytelling yang bagus gitu ya. Tapi kalau aku melihat bahwa kalau kita menjadi biasa-biasa aja, itu kita perlu ada jati diri kita, ya, benar nggak? Ya, kita profilingnya mau seperti apa dan segala macam gitu ya. Nah, itu perlu. Makanya waktu itu aku sempat pakai, mungkin kalau teman-teman langsung lihat, pernah nggak lihat aku pakai ini gitu.
Ya, nah itu orang pada saat kita berpindah akun, orang tidak kehilangan kita. Gitu, apapun lah itu ya, gitu ya. Ini cuman sekedar masukan aja, tapi mungkin tidak semua ya bisa menjalankan. Tapi bagus banget karena lo kok Bu Ben ganti akun gitu. Waktu itu sempat disebut, ya aku sebutin aja bahwa ya nanti dulu deh lagi disuruh yang satu lagi disuruh diem sama TikTok gitu ya. Tapi sekarang akhirnya aku jalan dua. Aku jalan dua akun dan waktu itu aku mau coba satu untuk bisnis, satu untuk kesehatan, tapi nggak bisa gitu. Jadi aku tetap bisa masuknya dari kesehatan gitu. Makanya kalau Cik Lisa bisa langsung masuk dari bisnis itu keren banget ya, keren banget. Lalu buat teman-teman, kalau aku lihat dari beberapa live gitu, aku suka ngintip-ngintip ya. Follower gede itu tidak menentukan live-nya rame atau enggak. Buktinya Betul. tahu nggak teman-teman followerku berapa? Yang satu 72.000 gitu ya. Tapi apa menjamin live-nya rame? Enggak juga Benar. gitu ya. Jadi harus ada trik gitu ya. Ada trik pada saat pertama-pertama teman-teman bikin konten, cari konten yang FYP. Usahakan FYP karena apa? Dengan kayak gitu itu follower masuk gitu. Tapi setelah mungkin followernya gede, tahan. Bagaimana kita bikin VT yang bisa jualan gitu. Aku sekarang tuh di akhir video belakangan VT-VT-ku aku tunjukin produknya. Jadi misalnya aku bikin misalnya metode fast pada stroke misalnya ya, bla 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 bla. Terus terakhir buat kamu yang barangkali sudah ke dokter dan kemana-mana belum ada perubahan, yuk silahkan coba ini. Sudah berani kayak gitu. Jadi memang mungkin ada taktiknya ya, dan dari itu memang biasanya lalu orang ada yang komen, ada yang DM gitu. Itu sih, tapi kalau tadi ya, aku nambahin sedikit nih Cik Lisa. Untuk location ya, untuk location itu sebenarnya perlu banget untuk diisi. Tapi bukan diisinya ngawur ya. Kita bisa masuk ke Google Trend ya, masuk ke Google Trend lalu kita ketik. Kita bahasanya di VT-nya apa? Misalnya tentang ginjal misalnya ya, di Google Trend lalu kita ketik ginjal ya. Nah, nanti di situ ada topik-topiknya yang mau dibahas apa, terus di situ ada yang paling banyak dicari itu daerah mana. Nah, location-nya diganti kayak gitu. Gitu. Itu sih apa dan sebetulnya yang NIS gitu ya. NIS itu perlu banget supaya kita nggak ngawur, kita arahnya sudah. Tapi kalau itu kan untuk follower yang kecil-kecil ya. Begitu follower yang gede, ya agak ngacak sedikit nggak apa-apa. Itu sih. Tapi belum apa-apa, saya sih belum apa-apa sih. Oke. Wow, luar biasa. Oh, ini udah pasti Lisa Personal Bangka. branding. Ya. Personal branding. Nah, terus ya sama juga follower banyak itu belum tentu viewernya pas live banyak. Salah satu member AFC juga itu followernya banyak banget. Waktu itu saya lihat yang viewernya cuma belasan gitu. Jadi belum tentu viewernya banyak pas live itu pasti followernya banyak pas live viewernya pasti banyak. Yaitu tadi balik lagi orang pas lihat kita punya live dia ngerasa ini dapat nggak ya sayanya gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, thank you banget Bu Ben, banyak informasi nih. Wah, keren ya, asik ya. Ada sedikit yang nanya tadi kapan ditulis location adalah ketika kita pada saat sharing konten atau pada saat live.
Ada yang Konten. hanya satu Waktu konten. bikin Ya, konten, waktu bikin bikin konten. konten. Bagaimana syarat supaya bikin kontennya FYP? Itu kadang-kadang agak bingung ya. Kita ngerasa biasa-biasa aja bisa juga FYP. Nah, Tapi paling nggak ada secara ciri-cirinya apa? Kriteria Bu Ben? boleh. Gini, mohon maaf ya, saya itu sempat belajar sama ahlinya sebetulnya, Mhm. ya, karena saya tuh orang bodoh, udah agak tua, bodoh pula ya, jadi kan, aduh gimana nih gitu ya. Saya cuma berpikir bahwa saya perlu kecepatan, ya, saya perlu kecepatan untuk ya saya menyamai yang lain deh gitu. Akhirnya eh, saya belajar sama ahlinya gitu. Yang paling mematikan itu adalah hook, ya. Tapi tetap ya maksudnya materi penting gitu ya, tapi kan kemarin dikasih miskonten itu mengenai rumus bagaimana kita bikin hook 3 menit pertama yang mematikan gitu Hook itu inti yang mau ya. kita Ya, itu. 3 detik pertama ya gitu Makanya di-share-kan awal ya. itulah yang paling penting yang Ya, bikin orang mau lihat kita punya misalnya VT. gini, eh kalau misalnya kalau negatif hook misalnya, jangan percaya kuning telur itu berbahaya gitu. Jadi orang penasaran, kenapa nih orang semua tahu bahwa kuning telur itu berbahaya, kok kamu bisa bilang kayak gitu gitu. Ya itu pokoknya ada kok, sudah ada rumus-rumusnya. Nanti bisa kok nanti aku share ya di apa ya yang Fast track. fast Di track fast ya. track aja Nanti kali. Iya. nanti boleh aku share gitu. Mungkin kalau Ci Lisa kan mungkin sudah advance ke live ya, tapi mungkin teman-teman kan banyak yang pemula yang mungkin bikin VT aja belum, Ya, gitu ya. berangkat dari Sehingga situ. Ya. kalau memang ini nanti mau dibuat sesuatu yang untuk katakanlah belajar, boleh juga gitu. Tapi ya teman-teman harus ikutin ya. Hook itu paling 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 bisa apa ya ngajak orang penasaran lalu juga ini ya untuk memancing orang-orang untuk komen Ya. gitu ya. eh di saya yang sampai sekarang masih tinggi itu adalah cek paru-paru dan cek paru-paru, terus pijatan untuk apa lambung. Jadi cek paru-paru itu pada apa ya? Cuman VT-nya main-main gitu loh, main-main, cuman tahan nafas, dia ininya bunyi tek 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 gitu. Tapi itu FYP-nya sampai sekarang tuh dia masih bergulung terus gitu. Nah, untuk pertama-pertama untuk mencari follower bikin yang agak aneh-aneh gitu nggak apa-apa Ya. gitu. Cuman itu nggak bisa buat jualan. Itu nggak bisa buat jualan ya. Pada saat kita jualan habis gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Awal-awal kalau mau cari follower gede pakai yang kayak gitu aja. Yang agak aneh-aneh gitulah boleh. Ya. Oke, ini kebetulan sudah jam 20.52, pertanyaannya banyak banget. Nambah dikit Ya. ya. Tapi jangan sampai teman-teman fokusnya ke yang penting follower saya banyak. Tapi nggak closingnya nggak bisa juga ya kan karena kita fokus kita ke TikTok ini kan biar bisa closing ya. Jadi Betul. jangan apa fokusnya ke yang penting follower saya banyak gitu loh. Lupa closingnya gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau bicara tentang ini benar ya, bagus juga. Nanti mungkin next time kita akan bahas tentang konten ya. Sekarang kan ini karena judulnya adalah mendulang konnichiwa dari live ya, Kak Lisa kebetulan yang memang secara kita lihat signifikan ini mendapatkan hasil yang luar biasa dari live-nya beliau. Jadi memang malam ini kita topiknya ke sana. Next time ini bagus juga tadi ketika tadi Bu Ben juga mengatakan mungkin banyak teman-teman yang baru mulai gitu ya. Kontennya kayak apa dan sebagainya. Jadi pengen lanjut nggak nih? Ngadain kayak ginian, pada mau nggak? Iya, kayaknya pada mau ya. Nanti insya Allah kita atur lagi ke depan ya. Saya pikir ya teman-teman perlu mulai agak seriusin untuk online, beneran serius. Ini apa ya? Benar-benar bisa dikatakan bisa bantu teman-teman untuk percepatannya.
ya setidaknya secara sponsor, dari sponsor itu kan kita mana tahu salah satunya jenderal gitu loh. Betul, betul sekali. Jadi online itu perlu diusahakan ya. Bahkan sekarang karena saya udah online gitu ya, ibaratnya ya puji Tuhan lah ya dapat di online-nya. Sekarang saya udah ketagihan online gitu loh ya, walaupun offline nggak saya tinggalkan gitu. Ya. Oke, Kak Lisa ini ada yang mau tanya, langsung raise hand satu ya, Kak Arul. Mungkin ini penutup ya teman-teman, karena Kak Lisa sebentar lagi juga harus ready ya. Jam 9 Sama, ada saya juga. jam sakral, sama Uben juga, saya juga. Jadi kita berikan satu pertanyaan kepada Kak Arul, mudah-mudahan langsung to the point ya Kak Arul ya. Dan silakan untuk kemudian kita langsung jawab. Silakan Kak Arul. Ya, saya mau nanya, kalau pas kita live streamingnya, bagaimana supaya TikTok itu tidak menutup live streaming kita secara paksa? Saya pernah kejadiannya, saya sedang di live streaming, ditutup secara paksa sama TikToknya. Apa penyebabnya? Ya, Bu Ben atau saya? Silakan, siapapun, silakan. Bu Ben, silakan Bu Ben. Ya, jadi Kak Arul mau tanya dulu nih, mungkin nanti Cilisa ini ya nambahin. Kak Arul live-nya di mana? Di TikTok biasa gitu, di TikTok Bukan, biasa, maksudnya di ruang tertutup atau di ruang terbuka? terbuka. Ya, ibaratnya di dalam rumah gitu. Oh, kalau di dalam rumah sebetulnya aman, ya, aman gitu. Karena bisa itu di-ban kalau ada yang lewat-lewat gitu. Waktu itu saya pernah live kebetulan lagi liburan gitu ya. Saya di pantai tiba-tiba, padahal saya udah cari tempat sepi, tiba-tiba anak kecil ada yang lewat, itu di-ban juga gitu ya. Tapi kalau sebenarnya di dalam aman. Nah, lalu coba dari keamanan misalnya tadi mencantumkan nomor telepon ya. Lalu juga mungkin apakah ada suara anak kecil ya, ada suara binatang, anjing terutama ya, Rokok. rokok, pisau gitu. Nah, itu banyak hal gitu. Banyak hal, makanya mesti hati-hati memang. Gitu. Kira-kira apa Kak Saru? Pernah ingat nggak kira-kira apa sih yang menyebabkan? Kalau di TikToknya sih nggak ada pemberitahuan, cuman dia secara paksa aja. Maaf, live Anda terpaksa kami tutup. Itu aja katanya. Di-ban gitu aja. Saya potong ya, sorry ya. Kak Syarul, TikTok tuh memang banyak aturannya, tapi dia biasanya pasti ada kasih warning. Pasti Warning ada dulu. kasih warning ya. Mungkin Kak Syarul kemis gitu loh. Makanya saya bilang kan kita live itu bukan cuman gimana-gimana, kita mesti lihat warningnya. Kalau misalnya ada warning, kita cepat-cepat notice. Misalnya nge nih, kayak saya ya, pernah saya waktu itu pegang mic, dia pikir vape. Nah, terus saya langsung ituin dong. Nah, warningnya udah selesai. Waktu itu saya pernah live di mobil kan, saya pakai seat belt. Dia warning. Saya bilang apa, terus saya buka seat belt saya baru nggak masalah. Jadi kita mesti lihat ya. Nah, kalau misalnya Kak Syarul nggak ngerti karena apa ya, mendingan end live dulu daripada ke ban gitu. Mendingan end live aja dulu. Atau kalau enggak gini, ini biasanya dalam kurun waktu sekian menit ya Kak Lisa, suka ada kita harus menggeser shape gitu ya, menggeser shape. 1 jam. 1 jam, mungkin itu bisa jadi. Itu Karena lewat. Ben, kalau 1 jam mesti verifikasi. Nah, Karena itu mungkin juga tidak verifikasi lalu tutup, mungkin loh ya. Saya kena waktu itu saya live-nya lebih kurang 1 jam lebih lah. Saya live-nya Nah, itu tiba-tiba mungkin. ditutup sama apanya, maaf, live Anda terpaksa kami tutup sementara. Cuman tutupnya nggak lama, sekian entah 1 menit atau 2 menit tutupnya. Bentar sih tutupnya. Ya pasti ada sesuatu Kak Syarul. TikTok nggak mungkin matiin live-nya tanpa ada sesuatu hal. Mungkin ada suara anak kah ya. Mungkin ada sesuatu yang kayak misalnya kita pakaian juga mesti itu kan, mesti rapi kan. Jangan sampai pakai kaos kutang jangan. Hah? Itu juga nggak boleh gitu loh. Ya.
Jadi Mungkin kadang-kadang mungkin ya, mungkin betul juga mungkin kata Kak Lisa tadi, mungkin ada binatang mungkin lewat di belakang rumah, mungkin ada bunyi, mungkin itu mungkin bisa jadi juga waktu itu mungkin. ya, jadi benar-benar ya itu tadi ya, TikTok agak riuh, tapi ya menurut saya ya ada plus minusnya lah ya, ada plus minusnya lah. Oke. Mungkin tambahan sedikit aja sedikit, tapi ini bukan menjawab Kak Sahrul. Buat teman-teman, ada beberapa yang saya suka lihat live TikTok gitu. Coba cari tempat yang nyaman dilihat. Ya, nyaman dilihat itu dalam arti backgroundnya jangan ada baju-baju kecantel atau apa gitu. Itu kayaknya agak kurang. Lalu penerangan itu perlu banget loh. Penerangan karena terus mungkin background juga jangan yang terlalu rame deh gitu. Jadi orang fokus pada kita, bukan orang fokus pada background. Itu aja sih. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, berarti kita tutup ya malam hari ini persis 20.59. Terima kasih banyak untuk Kalisa Bangka. Luar biasa ilmunya ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih juga untuk Bu Ben. Untuk nama TikToknya masing-masing Bu Ben ya Bu Ben. Nama TikToknya Bu Ben, kemudian Kalisa Bangka nama TikToknya juga Lisa Bangka gitu ya. Nanti Ya. silakan kepo-kepoin ya nama Ya, TikToknya. saya Oke, teman-teman. ada di obrolan Bu Ben sama Bu Ben 0013. Sudah saya chat deh. Silakan search Bu Ben juga dapat kok. Oke. Ya, pokoknya ada Iya. kalau yang Bu Ben itu ada ininya ya. Ada ininya pasti dapat deh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga teman-teman sudah gabung ya. Malam Sukses hari ini luar semuanya. biasa 136 orang. Ya, insya Allah kita nanti akan lanjut untuk next time bicara tentang konten ya. Sekali lagi Kak Lisa dan Bu Ben, terima kasih untuk ilmunya sharing malam hari ini. Dan sampai ketemu lagi teman-teman ya. Insya Allah nanti untuk rekaman nanti saya akan minta kepada Pak Nei untuk bisa diberikan. Oke, sampai ketemu. Dah.